Hahaha, Patua Roh Api, kemampuan macam apa yang bisa menindas jiwa yang tersisa? Lawanmu adalah Raja Iblis ini. Suara yang liar dan mendominasi, tampaknya mengandung api iblis yang tak berujung, meledak seperti guntur. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa, sebesar gunung dan sepenuhnya terbuat dari api iblis hitam, tiba-tiba muncul dari celah api iblis dan langsung mencengkeram pilar cahaya bintang yang tengah memurnikan Soul Devouring Celestial Venerable. Raja Iblis Api yang membara. Di langit berbintang, sosok Dewa Bintang Roh Api berbicara untuk pertama kalinya, suaranya membawa sedikit nada serius dan marah. Tangan raksasa api iblis bertabrakan hebat dengan pilar cahaya bintang. Tidak terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang bumi, hanya erosi dan pemusnahan dahsyat dari dua hukum kekuatan ekstrim. Cahaya bintang mencoba memurnikan api iblis, tetapi api iblis justru membakar cahaya bintang. Untuk sesaat, mereka terjebak dalam kebuntuan. Chen Ping langsung mengerutkan kening saat melihat kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api, dan mengumpat dalam hati, sialan, kenapa Raja Iblis ini ada di sini lagi? Kembali ke surga ke-6, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api, sang pemakan jiwa pasti sudah dibawa pergi oleh Raja Iblis Api sejak lama. Tepat ketika sang pemakan jiwa tampaknya akan dihancurkan, sang Raja Iblis Api benar-benar muncul kembali. Memanfaatkan kebuntuan ini, Yang Mulia Surgawi pemakan jiwa, yang akan dimurnikan sepenuhnya, masih memiliki sedikit kekuatan jiwa primordialnya. Seolah-olah sedang memegang sedotan, ia menjerit tajam. Tiba-tiba terlepas dari sebagian pengekangan cahaya bintang, ia berubah menjadi garis hitam yang hampir tak terlihat dan langsung masuk ke lautan darah mendidih di bawah, menghilang tanpa jejak. Hahaha, aku selamat, aku selamat. Kegembiraan liar dan kebencian berbisa sang pemakan jiwa setelah selamat dari musibah samar-samar terpancar dari kedalaman lautan darah penguasa bintang roh api. Chen Ping, dasar bocah nakal. Dan kau sampah. Tunggu saja, aku bersumpah tidak akan berhenti sampai aku membalaskan dendam ini. Setelah aku pulih, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menjerumuskan Chen Ping dan pasukan naga, yang baru saja bersantai, kembali putus asa. Api harapan yang baru menyala telah padam oleh kemunculan tiba-tiba sang Raja Iblis. Di langit berbintang, Raja Bintang Roh Api jelas murka terhadap Raja Iblis Api yang telah ikut campur. Li Huo, apa kau tidak akan pernah berhenti? Suara Dewa Roh Api dipenuhi dengan kemarahan dingin. Roh Api, dasar orang tua bodoh, cukup omong kosongmu. Aku sudah lama ingin merasakan api murni langit berbintangmu. Beranikah kau melawanku, Raja Iblis dari balik langit? Suara Raja Iblis Api penuh dengan provokasi dan semangat juang. Maumu, kedua aura agung itu langsung terkunci satu sama lain, dan pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang dan tangan raksasa api iblis secara bersamaan ditarik kembali. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang, dan Dewa Iblis Api di balik celah api iblis. Tampaknya telah mencapai semacam kesepahaman diam-diam. Bersamaan dengan itu, mereka berubah menjadi dua lintasan cahaya, satu yang menyilaukan. Bagaikan galaksi dan yang lainnya segelap matahari iblis, yang seketika merobek penghalang 9 langit dan menghilang ke kedalaman alam semesta yang luas, menuju ke suatu tingkat dunia yang tidak diketahui untuk melancarkan pertempuran besar. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, seolah-olah mereka hanya lewat dan ikut campur dalam sesuatu, lalu seketika itu juga menggeser medan pertempuran akibat permusuhan mereka satu sama lain. Di dalam Abyss of Souls, keheningan dan penindasan yang mematikan sebelumnya langsung kembali. Hanya Chen Ping yang terluka, pasukan naga, sisa jiwa dari Soul Devouring Celestial Venerable yang baru saja melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui tetapi ancamannya masih ada, dan keretakan spasial yang perlahan menutup yang tersisa. Keputusasaan yang mengikuti harapan seringkali bahkan lebih menyesakkan. Menatap Burial Abyss yang kini tenang, Chen Ping merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan jiwanya yang lemah, kemudian menatap rekan-rekannya yang terluka dan lesu, lalu tak kuasa menahan senyum getir di bibirnya. Saudara kedua Raja Iblis Api berkobar, ketika aku menjadi kuat, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Melihat Fire Spirit Star Lord dan Fire Demon Lord telah pergi, Chen Ping berteriak sekeras-kerasnya. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Hei Tua bertanya pada Chen Ping. Kembalilah ke Sekte Surgawi Yama. Setelah Senior Sen dan yang lainnya pulih, kita akan menyelesaikan urusan dengan pemakan jiwa ini. Kita, sebagai kandidat saja,
tidak sebanding dengan pemakan jiwa itu. Kata Chen Ping. Baiklah. Hei tua mengangguk. Chen Ping telah kehilangan ambisi awalnya dan telah dibawa kembali ke dunia nyata oleh Soul Devourer. Meskipun dia memimpin pasukan naga untuk menaklukkan 9 surga, kekuatannya masih belum memadai untuk menghadapi individu yang benar-benar kuat. Lah bahkan berpikir untuk memimpin pasukan naga ke surga ke-36. Memikirkan kembali idenya, Chen Ping merasa itu sangat naif. Seperti orang bodoh, dia perlu pergi ke Sekte Surgawi Yarna untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kalau tidak, kalau mereka bahkan tidak mampu menghadapi Soul Devourer, bagaimana mereka bisa menghadapi Evil Path Palace? Lalu bagaimana dia bisa pergi ke surga ke-10, atau alam yang lebih tinggi lagi? Mereka datang dengan arogan, dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Chen Ping memimpin pasukan naga kembali ke Sekte Surgawi Yama dalam keadaan berantakan. Dia mengumpulkan semua sumber daya, lalu terjun ke menara penindasan iblis untuk berkultivasi. Memanfaatkan perbedaan aliran waktu di dalam menara dan sumber daya besar yang dijarahnya dari surga ke-9, Chen Ping memulai perjalanan kultivasinya yang menggila. Pil-pil itu dimumikan seperti permen, urat-urat spiritualnya langsung diekstraksi dan dilahap, dan berbagai benda aneh yang mengandung fragmen hukum dianalisis dan diserap secara paksa. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dengan rakus menyerap apapun yang dapat diubah menjadi kekuatan. Kekalahan telak dalam pertarungan melawan sang pemakan jiwa bagaikan cambuk yang tak henti-hentinya menyambarnya, membuatnya tak berani mengendur sedikitpun. Ilusi sebelumnya tentang menjadi sangat kuat telah hancur total, digantikan oleh pemahaman yang jelas dan pengejaran yang mendesak terhadap tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu begitu cepat di dalam menara penindas iblis. Beberapa hari kemudian, jauh di dalam menara penindasan iblis, aura kuat tiba-tiba meletus, menimbulkan badai di dalam menara. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, dan sekilas gambaran kekacauan yang tercipta serta hukum yang lahir dan hancur tampak melintas di kedalaman matanya. Tingkat kultivasinya akhirnya meningkat dari peringkat ke-6 alam manusia abadi ke peringkat ke-7. Meskipun dia hanya meningkat 1 peringkat, setelah pertarungan hidup mati dengan sang pemakan jiwa dan periode perenungan ini, dia merasa bahwa kekuatannya, akal sehatnya, serta pemahaman dan penerapan berbagai hukumnya beberapa kali lebih kokoh dan mendalam daripada sebelumnya. Jika dia berhadapan lagi dengan dirinya yang dulu, dia yakin bisa mengalahkannya dalam waktu 10 langkah. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat juga datang dari bagian lain menara penindas iblis. Liu Sui adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan, lah berbakat secara alami, dan dengan sumber daya berlimpah yang diberikan oleh Chen Ping dan lingkungan menara penekan iblis, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Kultivasinya telah maju ke puncak peringkat ketiga alam surgawi abadi, dan auranya bahkan lebih halus dan seperti dunia lain, samar-samar berhubungan dengan keberuntungan gerbang surgawi yang dibangun kembali. Segera setelah itu, Yan Nantian dan Shen Zian juga muncul dari pengasingan. Luka-luka Yan Nantian telah sembuh, dan auranya menjadi semakin stabil dan mendalam. Setelah Shen Zian pulih sepenuhnya, auranya menjadi sedalam dan tak terduga seperti jurang, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Semua orang menghela napas lega ketika melihat Chen Ping keluar dari pengasingannya dengan selamat dan dengan terobosan dalam kultivasinya. Liu Sui segera melangkah maju, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Apakah lukamu sudah sembuh total? Melihat Liu Sui yang wajahnya memukau dan tatapan matanya yang lembut, Chen Ping merasakan kehangatan di hatinya dan mengangguk. Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang dan bahkan sudah membuat beberapa kemajuan. Pada saat ini, tatapan Shen Zian menyapu Chen Ping, secercah kejutan terpancar di matanya. Tuan Chen, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal dari pengalaman ini, dan fondasi Anda menjadi lebih kokoh. Namun, tampaknya ada sedikit kegelisahan pada diri Anda. Baru setelah Shen Zian menunjukkannya, Chen Ping menyadari fluktuasi tak biasa yang berasal dari cincin penyimpanannya, disertai sedikit keluhan dan rasa kesal. Dengan pikirannya, dia membuka cincin penyimpanan itu. Aduh, sebuah bayangan merah tua melesat keluar dengan tidak sabar dan mendarat di kaki Chen Ping. Itu adalah unicorn api kecil yang sudah lama tidak menampakkan dirinya. La mengelus-elus kaki celana Chen Ping dengan kepalanya dengan penuh kasih sayang, tetapi matanya yang cerah penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan, dan ia mengeluarkan suara rintihan pelan, seolah-olah ia sedang menuduh sesuatu. Chen Ping terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari.
Sebelumnya, binatang pemakan kecil menemani kilin api kecil di ruang binatang roh cincin penyimpanan. Kini setelah binatang pemakan kecil pergi bersama Raja Iblis Awan Merah yang telah memulihkan tubuh fisiknya, hanya kilin api kecil yang tersisa di cincin penyimpanan. Mengingat sifatnya sebagai binatang yang secara alamiah membawa keberuntungan dan menyukai keramaian, ia tentu merasa sangat kesepian dan terkekang, dan tidak ingin lagi tinggal di dalam lingkaran penyimpanan yang terpencil itu. Kilin api, binatang dewa, seru Yan Nantian kaget. Shen Zian dengan hati-hati mengamati kilin api kecil itu, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Tuan Chen, kilin api ini adalah binatang keberuntungan kuno dengan potensi tak terbatas. La masih dalam tahap awal dan membutuhkan banyak binatang iblis dan harta langka untuk memberinya makan agar pertumbuhannya lebih cepat. Jika kau bisa mengolahnya, ia pasti akan sangat membantumu di masa depan. Mendengar ini, Chen Ping tidak dapat menahan senyum kecut. Memberi makan kilin api, sumber daya yang ia butuhkan untuk kultivasinya sendiri sangatlah besar, dan pasukan naga merupakan konsumen sumber daya yang bahkan lebih besar lagi. Kini setelah 9 langit terbentuk, sumber daya dibutuhkan di mana-mana untuk penenangan dan pengembangan. Di mana ia bisa menemukan sumber daya tambahan khusus untuk memberi makan makhluk kecil ini. Dia berjongkok, mengelus kepala kilin api kecil yang hangat, lalu berkata tanpa daya, "Si kecil, bukannya aku tidak ingin membesarkanmu, hanya saja, bahkan keluarga terkaya pun tidak punya cukup makanan." Si unicorn api kecil tampaknya mengerti kata-kata Chen Ping, mengeluarkan lolongan menyedihkan, dan menjilati telapak tangan Chen Ping dengan lidah kecilnya. Lalu dia hanya berbaring di kakinya, bersikap seperti orang tak tahu malu yang berkata, "Aku tidak mau masuk ke sana, aku akan ikut kemanapun kau pergi." Melihat penampilan kilin api kecil yang cerdas dan menggemaskan, hati Chen Ping melunak. Yah, karena kilin itu tidak mau tinggal di cincin penyimpanan, ia akan menyimpannya. Soal sumber daya, ia akan melakukannya selangkah demi selangkah. Tuan Chen, apa rencana Anda untuk masa depan? Shen Zian bertanya, ekspresinya serius. Mereka semua tahu bahwa ancaman besar sang pemakan jiwa belum teratasi. Chen Ping berdiri, tatapannya kembali tajam. Sekarang setelah kita pulih, saatnya kembali ke Laut Darah Netherworld dan membalas dendam pada anjing tua itu, sang pemakan jiwa. Kali ini, kita akan bekerja sama dan tidak memberinya kesempatan lagi. Kali ini, dia tidak akan lagi memiliki rasa percaya diri yang berlebihan atau pikiran untuk bertarung satu lawan satu. Cara yang benar adalah menyatukan kekuatan semua orang dan menyerang dengan kecepatan kilat. Semua orang mengangguk setuju, dan semangat juang mereka pun menyala kembali. Setelah beristirahat sejenak, Chen Ping, Liu Sue, Yan Nantian, dan Shen Zian, 4 petarung teratas di 9 surga, bersama dengan Lao Hei, Chen Biking, dan unicorn api kecil yang bersikeras mengikuti mereka dan bertengger di bahu Chen Ping, berangkat lagi, langsung menuju Laut Darah Netherworld. Kali ini, mereka sudah mengenal rute tersebut dan langsung menembus Lautan Darah, turun ke Abyss of Soul Boreal. Namun, ketika mereka melangkah ke tempat asing itu lagi, mereka mendapati bahwa tempat itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tekanan jiwa yang sangat besar milik Soul Devourer yang menyelimuti seluruh Boreal Abyss telah lenyap tanpa jejak. Cahaya merah tua di langit tampak meredup drastis. Meskipun bau darah dan kebencian masih tercium kuat, fokusnya hilang dan menjadi tersebar dan tak beraturan. Singgasana yang terbuat dari tengkorak masih berdiri, tetapi sekarang kosong. Sang pemakan jiwa telah menghilang. Hati-hati, itu mungkin jebakan. Yan Nantian berkata dengan suara yang dalam, menyebarkan akal sehatnya untuk hati-hati menjelajahi setiap inci ruang. Shen Zian sedikit mengernyit, menghitung dengan jari-jarinya, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Memang tidak ada jejak jiwa aslinya di sini. Sepertinya, dia benar-benar telah pergi. Tepat pada saat itu, cahaya redup perlahan menyinari singgasana tengkorak yang kosong, mengembun menjadi bayangan samar sang pemakan jiwa. Ini bukan tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar gambaran kesadaran ilahi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hehehe, nak, aku tahu kau akan membawa lebih banyak orang, sayang sekali kau terlambat. Suara sang pemakan jiwa, yang dipenuhi kebencian dan sarkasme, terdengar dari gambar tersebut. Saya telah beristirahat di sini selama beberapa hari dan telah memulihkan sebagian energi saya. Kolam di surga ke-9 ini terlalu kecil untuk menampung naga sejati ini. Aku sudah pergi ke surga ke-10 yang lebih tinggi. Kalau kau punya nyali, datanglah dan temui aku di surga ke-10.
Aku menunggu kedatanganmu di Sekte Iblis 10.000 jiwa di surga ke-10. Tentu saja, kalau kau tak punya nyali, maka patuhlah dan tetaplah di langit ke-9 ini. Tunggu hari di mana aku pulih ke puncakku dan turun ke dunia ini lagi, untuk melahap kalian semua bersama dunia ini. Hahaha. Tawa yang arogan dan provokatif bergema di Abyss of Soul Burial, dan gambaran kesadaran ilahi yang tertinggal perlahan menghilang. Kelompok itu bertukar pandang dengan bingung, ekspresi mereka berubah muram. Tanpa diduga, sang pemakan jiwa begitu tegas dan licik. Melihat situasinya tidak baik, ia meninggalkan sarang lamanya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dan berlari ke surga ke-10 yang lebih tinggi. 10 surga, Sekte Iblis 10.000 jiwa. Chen Ping mengulangi nama itu dengan suara rendah, matanya berkedip-kedip. Dia tahu bahwa surga ke-10 jauh lebih unggul daripada surga ke-9, di mana tokoh-tokoh yang kuat jumlahnya banyak, sekte-sektenya banyak, dan peraturan-peraturannya jauh lebih kejam. Shen Zian menatap Chen Ping dan berkata dengan suara berat, Tuan Chen, langit ke-10 bukanlah hal kecil, jauh melampaui langit ke-9. Di antara mereka ada banyak sekali individu kuat, dan para kultivator alam abadi surgawi ada di mana-mana. Sekte Iblis Jiwa Segudang sepertinya bukan tempat yang ramah. Yang mulia pemakan jiwa mungkin akan berkembang pesat di sana. Masalah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Liu Sui juga tampak khawatir dan menggenggam tangan Chen Ping, surga ke-10 terlalu berbahaya. Aku khawatir kau pergi sendirian. Chen Ping terdiam sejenak, tatapannya menyapu semua orang sebelum akhirnya tak tergoyahkan. Senior Shen, Liu Sui, pikiranku sudah bulat. Suara Chen Ping tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan, pemakan jiwa itu adalah penjahat yang pendendam dan pengkhianat. Dia telah menyatakan bahwa jika aku tidak pergi, dia akan kembali suatu hari nanti, dan 9 langit akan dilanda kekacauan. Momok ini harus dibasmi. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, jalanku tak terbatas pada surga ke-9. Dunia yang lebih tinggi dan lawan yang lebih kuatlah yang kukejar. Surga ke-10, aku harus pergi. Dia memandang Shen Zian dan Yan Nantian, Senior Shen, Master Sekte Yan, 9 langit baru saja terbentuk. Mereka tampak menyerah, tetapi sebenarnya, ada arus bawah. Baik Sekte Surgawi Yama maupun Gerbang Surgawi baru membutuhkan kehadiranmu untuk memastikan stabilitas mereka. Pasukan naga juga butuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, serta mencerna apa yang telah mereka peroleh kali ini. Lebih penting bagimu untuk tetap di sini daripada ikut denganku ke surga ke-10. Lalu menatap Liu Sui dan berkata lembut, Sui, gerbang surgawi baru saja dibangun dan semuanya perlu dibangun kembali. Kau adalah penguasa gerbang surgawi, dan kami tak bisa hidup tanpamu. Lagi pula, masa depan surga ke-10 masih belum pasti, dan aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko bersamaku. Tinggallah di surga ke-9, kembangkan gerbang surgawi, dan tunggu kepulanganku. Akhirnya, ia menatap si tua hitam yang bersemangat dan Chen Biking yang khawatir. Si tua hitam, si kecil hijau, aku mempercayakan pasukan klan naga kepadamu. Bantu Liu Sui menjaga 9 langit, dan pada saat yang sama, tingkatkan kekuatanmu. Setelah aku memantapkan diriku di langit ke-10, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Pengaturan Chen Ping jelas, logis, dan dipertimbangkan dengan matang. Meskipun semua orang khawatir, mereka juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik saat ini. Shen Zian menghela napas, menyadari bahwa bujukan tak ada gunanya, dan hanya bisa bersungguh-sungguh berkata, surga ke-10 tidak seperti di sini. Berhati-hatilah dalam segala hal, dan jangan sok pahlawan dalam situasi apapun. Lindungi dirimu sendiri dulu. Yan Nantian menepuk bahu Chen Ping, Tuan Chen, jaga dirimu. Yan Luo Tianzong akan selalu menjadi pendukungmu. Dengan air mata yang menggenang di mata indahnya, 1000 kata Liu Sui diringkas menjadi satu kalimat, kamu harus kembali dengan selamat. Pak Tua Hei berkata dengan suara berat, jangan khawatir, Tuan Chen, dengan saya di sini, 9 surga tidak akan kacau. Anda harus segera menetap di sana agar kami bisa datang dan menikmati hidup yang baik bersama Anda. Meskipun Chen Biking tidak banyak bicara, matanya yang dingin penuh dengan instruksi. Chen Ping menyimpan kebaikan semua orang di dalam hatinya dan mengangguk dengan tegas. Tanpa menunda lagi, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan abadinya melonjak, dan tangannya perlahan bergerak di udara. Pemahamannya tentang hukum ruang jauh melampaui rekan-rekannya,
dan pada saat ini dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memanfaatkan kekuatan kehampaan. Berdengung, sebuah lorong hampa yang berliku-liku, memancarkan fluktuasi yang tidak stabil, perlahan-lahan dan dengan paksa terkoyak di depannya. Di ujung lain lorong itu terdapat dunia yang kacau dan tidak jelas, memancarkan aura yang bahkan lebih luas dan berbahaya daripada surga ke-9 surga ke-10. Ao, unicorn api kecil di bahunya tampaknya merasakan sesuatu. Ia mengeluarkan geraman rendah yang tampak gembira namun sedikit gugup, dan cakar kecilnya mencengkeram pakaian Chen Ping dengan erat. Chen Ping berbalik untuk terakhir kalinya, menatap tajam rekan-rekannya dan tanah yang telah diperjuangkannya. Matanya penuh tekad, dan ia tak lagi menyesali apapun. Semuanya, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghilang ke dalam lorong kehampaan yang bergolak. Kilin kecil yang bernapas api mengikutinya dari dekat. Setelah dia masuk, lorong hampa itu berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum perlahan-lahan menutup dan menghilang. Di dalam burial abis, hanya Shen Zian dan yang lainnya yang tersisa, menatap dalam diam ke tempat Chen Ping menghilang. Saat Chen Ping melangkah ke lorong hampa, suatu kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan kacau daripada perjalanan luar angkasa sebelumnya melandanya. Lorong menuju langit ke-10 ini sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Lingkungan di sekitarnya bukanlah kegelapan yang tenang, melainkan penuh dengan turbulensi kehampaan yang penuh warna namun sangat berbahaya. Arus deras ini, bagaikan bila pisau tak kasat mata, dengan panik memotong dan mencabik energi abadi pelindung Chen Ping, sambil mengeluarkan suara mendesis yang memuakkan. Ekspresi Chen Ping tampak serius, telah mengerahkan seluruh kekuatan abadinya, membangun lapisan demi lapisan pertahanan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ia mendorong hukum ruang dan waktu hingga batasnya, mencoba menemukan jalur yang relatif stabil di tengah arus yang bergejolak. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, siap untuk membelah celah spasial yang mematikan kapan saja. Akan tetapi, kekuatan dan kekacauan penghalang 10 surga jauh melampaui imajinasinya. Badai spasial berwarna ungu tua, menyerupai naga raksasa, terbentuk tanpa peringatan, membawa aura pemusnahan, dan turun ke atasnya. Tidak bagus. Pupil mata Chen Ping mengerut tajam, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan menebas badai dengan ganas. Ledakan, benturan keras terjadi di lorong itu. Chen Ping merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, rasa manis menyeruak di tenggorokannya, dan darah kembali mengucur dari sudut mulutnya. Dia berusaha keras untuk menenangkan diri, tetapi jalan menjadi semakin tidak stabil akibat benturan tersebut, dan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping bagaikan cermin. Krak, bang, akhirnya, di tengah-tengah perasaan pusing karena kehilangan kendali, aura abadi pelindung Chen Ping hancur total, dan dia terlempar keluar dari lorong kehampaan yang runtuh oleh kekuatan yang tak tertahankan. Rasanya sudah lama sekali berlalu, tetapi juga terasa hanya sesaat. Dor, dengan suara dentuman keras, tubuh Chen Ping jatuh ke tanah bagaikan meteorit, menciptakan kawah yang dalam pada batuan keras. Guncangan hebat itu membuat penglihatannya gelap, dan terasa seolah-olah organ dalamnya bergeser, dan seluruh tubuhnya mengerang seolah-olah tidak sanggup menahan beban itu. Dia berbaring di dasar lubang, terbatuk-batuk dengan keras, setiap batuknya mengeluarkan buih darah berwarna merah terang. Setelah beberapa saat, pusing dan nyerinya sedikit mereda. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Apa yang terlihat adalah pemandangan yang sama sekali asing. Langit berwarna biru tua, tampak luar biasa tinggi dan jauh. Udara dipenuhi energi spiritual surga dan bumi yang hampir tak tertembus, bercampur dengan aroma berbagai tanaman dan pepohonan, dan aura samar, primitif, dan ganas. Dia berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, memandang ke hutan luas yang bergelombang. Sejauh mata memandang, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, tanaman merambat terjalin, dan segala macam bunga eksotis dan tanaman herbal langka bersaing untuk menarik perhatian, masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Aura hukum di sini benar-benar berbeda dari 9 surga, lebih mendalam, kuno, dan lebih aktif. Struktur spasialnya juga sangat stabil. Chen Ping merasa akan jauh lebih sulit baginya untuk menembus ruang di sini daripada di surga ke-9. Apakah ini surga ke-10? Chen Ping merasakan ketidakpastian dan kewaspadaan. Dia berjuang untuk keluar dari lubang itu,
Tetapi gerakan itu memperparah luka dalam dan luarnya, sehingga ia mengerang lagi. Tanpa sadar, ia terbiasa memanggil suara yang dalam benaknya merupakan guru sekaligus sahabatnya, Senior Chiyun, di mana kita? Percakapan itu tiba-tiba berakhir. Lautan kesadaran itu kosong. Selain kitab suci emas Luo Agung dan menara penindas iblis yang mengambang dengan tenang, tidak ada lagi api jiwa yang familiar dengan sedikit kekuatan iblis. Rasa kehilangan yang tak terlukiskan langsung menerpa Chen Ping, bagai diterjang gelombang pasang. Sepanjang hidupnya, tidak peduli bahaya atau kesulitan apapun yang dihadapinya, Raja Iblis Awan Merah selalu memberinya pengingat atau bantuan di saat-saat genting. Persahabatan diam-diam itu telah lama menjadi kebiasaan. Sekarang setelah Raja Iblis Awan Merah mendapatkan kembali tubuh fisiknya dan sedang mencari peribulan rohnya, lautan kesadaran yang kosong telah membuat Chen Ping benar-benar merasakan apa artinya menyendiri untuk pertama kalinya.